Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, kekuatan tak berwujud menyelimuti Luo Feng dan dia naik ke langit. Para ahli waris di tanah memandang Kaisar Sungai Pedang dengan kaget. Sekarang, mereka semua mengerti bahwa kedatangan Dewa Binatang Guntur adalah untuk manusia Kaisar Sungai Pedang. Jadi, inilah kendali atas ruang dan waktu, pikir Luo Feng. Dia merasakan bahwa kekuatan tak berwujud yang menyelimutinya bukanlah ruang maupun waktu, melainkan kekuatan yang lebih unggul dari keduanya. Kaisar Sungai Pedang bangkit secara bertahap. Saat itu, dia seperti matahari yang muncul, menarik perhatian dari semua ahli waris. Dewa Binatang Guntur melihat ke bawah, matanya berkilau karena keramahan. Dan kekuatan yang melingkupi Luo Feng lenyap, membuat Luo Feng bingung. Dewa Binatang Guntur membuka mulutnya dan mulai berbicara. "Sungai Pedang," kata Dewa Binatang Petir. Luo Feng memberi salam di langit. "Salam, Dewa Binatang. Kekuatan Anda, peningkatan Anda, dan keinginan Anda semua memuaskanku," kata Dewa Binatang Guntur. Dia melihat ke bawah dan berkonsentrasi pada Luo Feng. "Aku akan memberimu hadiah yang berharga." Hampir semua ahli waris di tanah sangat senang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara di antara mereka sendiri. Ini memang penganugerahan publik. Dewa Binatang Guntur tiba di sini sendiri untuk memberikan barang berharga. Itu pasti harta karun sejati. Kaisar Sungai Pedang sangat beruntung bisa mendapatkan harta karun sejati. Para ahli waris semua bersemangat dan Dewa Binatang Guntur tidak menghentikan diskusi mereka. Ia senang melihat ahli waris lainnya cemburu. "Apa yang diributkan itu?" kata salah satu ahli waris. "Jika Anda bisa membunuh Kaisar Cermin Kulit sebagai pejuang abadi, sekolah Dewa Leluhur juga akan memikirkan Anda dan memberi Anda sesuatu yang berharga." Kaisar Sungai Pedang berada pada level yang sama dengan Kaisar Yusong yang telah diberikan sesuatu yang berharga di depan umum sebelumnya. "Aku akan melatih diriku sendiri. Mungkin suatu saat aku bisa mendapatkan perlakuan yang sama." Luo Feng tidak bisa tidak mendengar diskusi di lapangan. Dia juga tidak ingin mendengarnya. Dia menantikan harta karun sejati dengan kegembiraan. "Terima kasih, Dewa Binatang." Luo Feng memberi hormat padanya. "Pertahankan kerja kerasmu," suara Dewa Binatang Guntur bergemuruh. Sementara itu, bola petir raksasa muncul di depannya. Bola itu memiliki diameter puluhan ribu mil dan terbang menuju Luo Feng seperti meteor. Petir menghilang saat bola cahaya jatuh. Ketika jatuh ke Luo Feng, petir itu benar-benar menghilang, hanya menyisakan cermin kuno dengan diameter ratusan mil. Cermin itu bulat dan keemasan, memancarkan cahaya kemasan dari permukaannya. Itu berhenti bergerak tepat di depan Luo Feng. Luo Feng memandang cermin raksasa di depannya dengan bingung. "Sebuah cermin," Luo Feng berkedip. "Aku yakin itu akan berguna bagimu," kata Dewa Binatang Guntur sambil menunduk. Masing-masing matanya lebih besar dari cermin. "Ambillah." "Ya," jawab Luo Feng dengan hormat. Dia menyimpan cermin kuno di cincin dunianya. Dewa Binatang Guntur tersenyum dan berkata, "Jangan mengecewakanku, Sungai Pedang." Dewa Binatang Guntur menghilang, dan begitu pula kekuatan tak berwujud. Segala sesuatu di Pulau Bauhinia kembali seperti semula, dan semua ahli waris di lapangan dengan cepat terlibat dalam diskusi panas tentang apa yang baru saja terjadi. Banyak ahli waris dari ras lain bergegas mencoba berbicara dengan Luo Feng. "Selamat Kaisar Sungai Pedang. Selamat telah mendapatkan harta karun sejati lainnya." Luo Feng tersenyum dan segera kembali ke istananya.
dia tidak ingin berbicara dengan makhluk hebat lainnya, dan ini membingungkan mereka. "Apa yang berharga dari cermin itu?" tanya salah satu pewaris saat Luo Feng pergi. "Saya juga tidak tahu," jawab yang lain. "Aku telah melihat beberapa harta sejati tipe cermin yang digunakan untuk membantu serangan ilusi." "Kaisar Sungai Pedang mahir dalam senjata kekuatan spiritual. Mengapa sekolah dewa leluhur memberinya sesuatu yang berharga untuk membantu serangan ilusi?" "Jangan membuat asumsi aja. Mungkin hanya Kaisar Sungai Pedang yang tahu untuk apa itu digunakan." Hiruk pikuk memenuhi pulau Bauhinia dan berita bahwa Dewa Binatang Guntur telah tiba di pulau itu, dan secara pribadi menganugerahkan Luo Feng barang berharga dengan cepat menyebar. Di saat yang sama, aliansi wilayah utara juga mendapatkan kabar. Saat ini, seorang berambut putih berkaki empat berjalan ke daerah itu sambil berkata, "Hahaha, sekolah dewa leluhur telah menggunakan teknik yang sama sejak awal alam semesta. Mereka segera mulai menarik Kaisar Sungai Pedang ke sisi mereka setelah melihat bagaimana luar biasanya dia." "Pai Feng, apakah Kaisar Cermin Kulit pernah datang ke sini sebelumnya?" "Iya guru," kata kesatria Pai Feng sambil mengikutinya. "Kaisar Cermin Kulit memang datang ke sini sebelumnya, dan dia berdiri di alun-alun di depan istanaku." "Kapan?" tanya makhluk berambut putih. 3 tahun yang lalu," jawab kesatria Pai Feng. "Oke." Makhluk berambut putih dan berkuku empat berjalan perlahan melewati area itu dan berhenti di lapangan di depan istana terapung. Kesatria Pai Feng mengikuti dengan hormat. "Tinggalkan aku dulu, karena aku akan memutar kembali waktu," kata orang berambut putih. "Jangan berada dalam jangkauanku." "Ya." Mata kesatria Pai Feng berbinar. Kesatria Pai Feng terbang ke tempat yang jauh seperti seberkas cahaya dan melihat ke arah gurunya penuh harapan. Meskipun dia adalah master alam semesta, dia hanya pernah menyaksikan master alam semesta melakukan teknik memutar balik waktu sekali sebelumnya. Makhluk berambut putih dan berkuku empat menggenggam dan melihat sekeliling dengan tenang. Waktu di ruang sekitarnya mulai mundur. Rasanya seperti film yang diputar ulang dengan kecepatan tinggi. Banyak ahli waris datang ke sini di alun-alun. Semua makhluk agung terbang mundur, bahkan berbicara mundur. Waktu dengan cepat berbalik. Semuanya tampak seperti ilusi yang aneh. Siu, waktu tiba-tiba berhenti. Begitu pula pemandangan di depan mereka. Ada Kaisar Cermin Kulit sedang berbicara dengan kesatria Pai Feng di tempat kejadian ketika waktu berhenti. "Itu aku," kata kesatria Pai Feng sambil melihat pemandangan yang berhenti dari jauh. Itu adalah Kaisar Cermin Kulit yang berdiri bersamanya juga. Semuanya merupakan ilusi dalam ruang dan waktu yang dipengaruhi oleh teknik memutar balik waktu. Hanya makhluk berambut putih dan berkuku empat yang nyata. "Kaisar Cermin Kulit," kata makhluk berambut putih sambil menatap Kaisar Cermin Kulit. "Ayo, anakku." Makhluk berambut putih berbisik, dan kekuatan tak berwujud dengan cepat menempatkan Kaisar Cermin Kulit di bawah pelindungannya. Kembali. Semuanya mulai dipulihkan. Itu seperti begas melingkar. Di beberapa titik, itu akan muncul kembali. Alam semesta mampu memulihkan dirinya sendiri, dan setelah master alam semesta memutar waktu, alam semesta akan membalikannya. Setiap titik waktu ada di masa lalu untuk alam semesta, dan seharusnya tidak ada saat ini. Alam semesta akan membalas jika seseorang mencoba melanggar aturan ini. "Ah!" Kaisar Cermin Kulit berteriak. Kekuatan ethereal menyelimuti dia terus-menerus. Makhluk berambut putih mengawasi dengan tenang. Dia melindungi Kaisar Cermin Kulit dan mentransfer serangan alam semesta ke dirinya sendiri. Dia adalah master alam semesta, dan karena itu dia cukup kuat untuk menahan kekuatan seperti itu. "Ah! Ah!" Kaisar Cermin Kulit mengucapkan teriakan yang menyayat hati, diliputi penderitaan. Alam semesta terus menggigit kembali. Kekuatan itu bisa dengan mudah
membunuh Kaisar Cermin Kulit, membalikan waktu dan kebangkitan bertentangan dengan hukum alam semesta yang akan dihukum oleh alam semesta. Namun para master alam semesta dengan sukarela menanggung hukuman seperti itu. Setelah beberapa saat, semuanya kembali normal, tetapi Kaisar Cermin Kulit sekarang berdiri di alun-alun, melihat sekeliling dengan bingung. "Aku, apa yang terjadi?" tanya Kaisar Cermin Kulit. "Guru," kata kesatria Pai Feng sambil terbang ke arah Kaisar Cermin Kulit. Makhluk berambut putih dan berkuku empat itu mengangguk dan menatap Kaisar Cermin Kulit. "Sudah selesai, Kaisar Cermin Kulit, kau telah dibangkitkan. Jangan lupa bahwa kamu pernah mati," kata makhluk berambut putih. "Aku telah mati sekali," Kaisar Cermin Kulit linglung. Tiba-tiba semua kenangan membanjiri pikirannya. Itu dia, Kaisar Cermin Kulit. Mata Kaisar Cermin Kulit berkilauan karena kepahitan dan kegilaan. Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. "Harta sejatiku, di mana harta sejatiku?" Makhluk berambut putih dan berkuku empat menatap ke bawah ke Kaisar Cermin Kulit dan berkata, "Kaisar Cermin Kulit, pekerjaanku hanya untuk melindungimu. Saat aku membalikan waktu, aku tidak akan membawa kembali harta karun sejati. Itu akan lebih mahal. Jadi aku hanya akan membangkitkanmu. Harta karun sejati dan harta biasa yang kau miliki semuanya hilang." Setelah dia selesai berbicara, dia menghilang. Kesatria Pai Feng memberi salam. "Terima kasih, Guru." Kaisar Cermin Kulit melihat makhluk raksasa berambut putih itu pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kesatria Pai Feng dan berkata, "Kesatria Pai Feng, mengapa Master Kilan kurang kuat?" "Apakah kamu perlu bertanya?" kata Kesatria Pai Feng, menatapnya dengan dingin. "Kamu adalah bentuk kehidupan khusus abadi dengan kekuatan seorang kesatria alam semesta. Membangkitkanmu seperti membangkitkan seorang kesatria alam semesta. Guruku menyediakan waktu untuk menyelamatkanmu, dan dia menanggung seluruh serangan balik dari alam semesta. Untungnya, guruku adalah master alam semesta tingkat atas, sehingga dia bisa menahannya. Kekuatan serangan balik seperti itu dapat dengan mudah membunuh master alam semesta biasa, dan guruku harus menanggung semuanya sendirian. Bahkan jika kamu bisa merasakan perubahan dalam kekuatan guru terluka parah dan akan membutuhkan beberapa barang berharga untuk pulih." Mendengar itu, Kaisar Cermin Kulit linglung. Kesatria Pai Feng memandangnya dan berkata, "Aliansi Wilayah Utara sangat memikirkan potensi Anda. Tetapi membalikan waktu untuk membangkitkan makhluk hebat membutuhkan banyak biaya. Membangkitkan kesatria alam semesta akan membutuhkan waktu lama bagi master alam semesta. Untuk mendapatkan kembali kesehatan mereka, Anda tahu aturannya, ini adalah kebangkitan gratis. Jika Anda mati lain kali, Anda akan menanggung semua biaya untuk kebangkitan Anda, dan itu tidak dapat dibayar oleh kesatria alam semesta biasa." "Aku mengerti," jawab Kaisar Cermin Kulit dengan suara rendah sambil mengatupkan giginya. "Ingat, kau pernah mati," kata Kesatria Pai Feng. Mereka berada di istana Kesatria Pai Feng yang merupakan pusat aliansi Wilayah Utara. Itulah mengapa Master Kilan mampu membangkitkan Kaisar Cermin Kulit tanpa perhatian. "Sungai Pedang!" Kaisar Cermin Kulit menggerak, menggertakkan giginya lebih keras dari sebelumnya. "Hanya mengingatkan," kata Kesatria Pai Feng, matanya berkilau. "Jangan pernah berpikir tentang balas dendam sampai kau menjadi seorang kesatria alam semesta." Kaisar Cermin Kulit melirik Kesatria Pai Feng dengan tajam. "Kaisar Sungai Pedang sama kuatnya dengan senior kesatria alam semesta. Bahkan aku terluka olehnya. Jangan mencari Kaisar Sungai Pedang demi balas dendam," kata Kesatria Pai Feng. "Apa?" Kaisar Cermin Kulit terkejut.
Sampai kamu menjadi seorang kesatria alam semesta, kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Kesatria Pai Feng menggelengkan kepalanya, mengambil langkah maju dan kembali ke istananya. Kaisar Cermin Kulit berdiri di alun-alun dengan wajah berkedut. Sungai Pedang! Sungai Pedang! Kaisar Cermin Kulit mengepalkan cakarnya, wajahnya berkerut karena marah. Sementara Kaisar Cermin Kulit mendidih, Pulau Bauhinia penuh hiruk-pikuk aktivitas. Ahli waris masih mendiskusikan kedatangan Dewa Binatang Guntur. Para ahli waris semua berspekulasi tentang apa yang didapat Kaisar Sungai Pedang. Di dalam istana Luofeng, tubuh Musa duduk dengan menyilangkan kaki. Tubuh asli buminya sudah kembali ke cincin dunia, menguji barang berharga barunya. Di dataran tak terbatas ada cermin kuno dengan diameter ratusan mil. Luofeng berdiri di depan cermin dan menunjuknya sambil berkata, "Jejak kehidupan, menghanguskan." Jejak kekuatan dewa terbang kara itu dan bergabung dengan cermin. Jejak kehidupan yang terkandung dalam kekuatan dewa dibakar. Cermin itu dengan cepat menyusut seukuran telapak tangannya. Sementara itu, informasi membanjiri pikiran Luofeng. Namanya cermin benang emas Aurora. Luofeng melihat ke cermin dengan senang. Ini bukan harta karun sejati, tapi itu harta karun tingkat atas. Terlepas dari itu lebih berharga daripada banyak harta biasa dan akan membuat iri setiap kesatria alam semesta. Luofeng segera memahami bahwa sekolah dewa leluhur telah memberinya barang berharga paling cocok. Ini harta karun tingkat atas tipe domain, kata Luofeng. Dia melihat cermin seukuran telapak tangan. Sekolah dewa leluhur memang murah hati. Aku akan bisa mengendalikan takdirku sendiri saat melawan makhluk tertinggi dan memutuskan apakah akan bertarung atau melarikan diri. Cermin benang emas Aurora. Luofeng tertawa terbahak-bahak. Dia membuka mulutnya dan cermin benang emas Aurora menyusut seukuran kepala peniti dan terbang ke mulutnya. Itu kemudian bergabung dengan dada Luofeng dan meninggalkan jejak emas. Kemudian Luofeng menyuntikkan kekuatan dewa ke dalam cermin benang emas Aurora. Benang emas tiba-tiba keluar dari Luofeng dan menyelimuti area seluas 60 juta mil persegi di sekitar Luofeng. Di dalam area itu, ada aurora emas yang tak terhitung jumlahnya berlarian seperti ikan. Luofeng adalah pusat dari area itu. Ini adalah domainku. Luofeng melihat sekeliling. Menekan. Benang emas berkumpul, itu mungkin bisa memusnahkan kaisar abadi dengan mudah. Kekuatan dewa, bakar. Dia menguasai ranah hukum lagi. Cahaya kemasan menyelimuti domain itu. Dan domain hukum bergabung dengan domain cermin benang emas Aurora. Hahaha, sekolah dewa leluhur sangat perhatian. Mereka tahu bahwa saya menjadi abadi setelah menyelesaikan pemahaman hukum emas. Jadi mereka memberiku barang berharga kategori emas, kata Luofeng. Luofeng menemukan bahwa kekuatan cermin benang emas Aurora melonjak setelah domain hukum emas tumbang tindih dengan domain benang emas Aurora. Sangat kuat, kata Luofeng. Dia tiba-tiba merasa seperti dia bisa membunuh seorang kesatria alam semesta biasa saat mengendarai benang emas dengan kekuatan dewanya. Dengan harta karun seperti itu, bahkan jika saya bertemu dengan makhluk tertinggi, saya bisa mengikat mereka terlebih dahulu dan melarikan diri. Jika saya ingin bertarung, saya akan membiarkan tubuh lautan terpencilku mendekati musuhku dan menghancurkan dirinya. Musuh akan terjebak di domain cermin benang emas Aurora dan mereka akan sangat tertekan sehingga mereka tidak bisa lari. Luofeng sangat gembira. Cermin benang emas Aurora ini lebih langka dan lebih berharga daripada harta karun sejati biasa. Sekolah dewa leluhur, aku akan berterima kasih padamu karena telah memberiku hadiah berharga ini, gumam Luofeng. Setelah menerima cermin benang emas Aurora, Luofeng mempelajari setiap hari dan mencoba menggabungkannya dengan harta sejatinya yang lain. Dia memikirkan cara terbaik untuk bertarung. Tiba-tiba,
pintu istana Luofeng di Pulau Bauhinia diketuk dengan keras. "Sungai Pedang, buka pintunya!" Seseorang berteriak di luar dengan penuh semangat. Luofeng berpakaian hitam melambai dan membuka pintu sambil berkata, "Masuklah." Luofeng melihat Kaisar Caman, Kaisar Lili, dan Kaisar Tosan Ren bergegas masuk. "Apa yang terjadi? Apa yang membuatmu begitu khawatir?" Luofeng tersenyum. "Aku belum pernah melihat kalian seperti ini selama kami mengenal satu sama lain." Tubuh Mo Salah yang menyambut mereka, dan dia memiliki aura yang berbeda dari tubuh manusia buminya, tapi dia menampilkan teknik bakat menirunya sehingga mereka yang datang tidak menyadarinya. "Sungai Pedang, sesuatu telah terjadi," kata Kaisar Caman. "Sungai Pedang, kamu dalam masalah besar kali ini," kata Kaisar Tosen Rai. Luofeng mengerutkan kening. "Apa masalahnya? Jangan khawatir, bicaralah pelan-pelan." "Kamu belum pergi ke dunia kemuliaan kan? Itu sebabnya kamu belum tahu," kata Kaisar Caman. "Tidak tahu apa?" Luofeng mengerutkan kening. "Aku selalu berada di istanaku beberapa hari terakhir ini. Katakan saja padaku, apa yang terjadi?" Luofeng menekan mereka. Kaisar Lili dan Kaisar Caman membuka mulut mereka hampir pada saat bersamaan. Kami baru saja." Luofeng tidak sabar langsung memotong. "Kaisar Lili, ceritakan apa yang terjadi," kata Luofeng. Kaisar Lili mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Luofeng, Kaisar Cermin Kulit yang dibunuh olehmu telah dihidupkan kembali." "Bagaimana kalian tahu dia telah dihidupkan kembali? Dia meninggal sekali dan tidak memiliki token warisan lagi." Luofeng tersenyum. "Tapi setelah kupikir-pikir, dia adalah makhluk hidup khusus abadi, dan aliansi wilayah utara memberinya harta sejati sebelumnya. Aku sudah menduga dia akan dibangkitkan. Apakah menurutmu ini adalah masalah yang akan aku alami?" "Tidak," Kaisar Lili menggelengkan kepalanya. Kaisar Tosen Ren dan Kaisar Caman keduanya tampak serius. "Inilah yang terjadi," lanjut Kaisar Lili. "Setelah dibangkitkan, Kaisar Cermin Kulit telah ditanya oleh ahli waris lain di aliansi wilayah utara tentang bagaimana dia dibunuh. Dia mencoba membela diri, tetapi apa yang dia katakan membuatmu mendapat masalah besar." Luofeng mengerutkan kening. "Apa yang dia katakan?" Mereka semua menatapnya. "Apa yang dia katakan?" Luofeng mengulangi. "Kaisar Cermin Kulit berkata, dia mengatakan alasan mengapa dia dihancurkan olehmu adalah karena teknik bakatnya bahkan tidak dapat mempengaruhimu. Teknik bakatnya adalah serangan jiwa yang sangat kuat, sehingga mampu mengintimidasi beberapa kesatria alam semesta. Bahkan jika itu tidak bisa membunuhnya, itu setidaknya bisa mempengaruhinya." Suara Kaisar Lili bergetar. Luofeng mengerutkan kening. Alasan dibalik itu adalah mutiara menara dan tekadnya yang kuat. Dia juga menyebutkan bahwa dia pernah memburumu di ruang 9 terpencil, dan dia menggunakan teknik serangan jiwa bakatnya di awal, kata Kaisar Lili. "Kamu hanya seorang penguasa sektor saat itu, tapi kamu masih bisa menahannya." Pewaris yang berbicara dengan Kaisar Cermin Kulit segera menyimpulkan bahwa kamu memiliki harta sejati tipe jiwa, dan Kaisar Cermin Kulit mengakui itu. Harta sejati tipe jiwa. Kaisar Tosen Ren tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Serangan material hanya dapat memusnahkan sebagian dari tubuh dewa, namun satu jejak dari serangan jiwa dapat sepenuhnya membengkokkan tekad makhluk agung. Harta karun sejati tipe jiwa, harta karun sejati tipe istana terbang, dan harta karun tipe domain, semuanya peringkat di antara harta karun sejati tingkat atas. Tetapi dalam hal bertahan hidup, harta karun sejati tipe jiwa pasti yang paling berharga. Harta sejati tipe jiwa lebih diinginkan daripada lusinan atau bahkan 100 harta sejati biasa. Bahkan banyak master alam semesta tidak memiliki harta karun sejati tipe jiwa. Mendengar itu, Luofeng menjadi cemas.
itu telah dipublikasikan. Dan masih ada lagi, kata Kaisar Lili. Masih ada lagi, kata Luo Feng. Kaisar Cermin Kulit berkata bahwa senjata kekuatan spiritual yang kau gunakan untuk menyerangnya adalah harta karun sejati, kata Kaisar Lili. Tidak ada makhluk besar yang meragukannya karena mereka semua menonton rekaman itu. Kaisar Cermin Kulit juga mengatakan bahwa Anda membunuhnya dan mendapatkan baju besi harta karun sejati dan harta karun tingkat atas. Selain itu, Anda telah memperoleh barang berharga di tanah harta karun berharga, dan itu adalah salah satu dari 108 barang berharga teratas. Ditambah kamu baru saja dianugerahi barang berharga oleh Dewa Binatang Guntur. Luo Feng mengerutkan kening. Apa yang dia maksud? Dia juga menambahkan, setelah dibunuh olehmu, Master Alam Semesta di Aliansi Wilayah Utara mencoba untuk mendapatkan kembali baju besi harta karun sejatinya. Tetapi kamu mengambil harta karun sejati dan melarikan diri dengan harta karun tipe istana terbang, kata Kaisar Lili. Luo Feng membuka lebar matanya. Apa? Kesatria Pei Feng bergegas ke tempat kau membunuh Kaisar Cermin Kulit, dan beberapa makhluk tertinggi bertanya padanya, apa yang terjadi? Lanjut Kaisar Lili. Kesatria Pei Feng hanya mengatakan bahwa ia dihentikan oleh Kesatria Zhu Feng dan terluka, tetapi ia tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut. Namun, Kesatria Pei Feng dan Kesatria Zhu Feng pergi melalui portal pada waktu yang berbeda, dan Kesatria Pei Feng harus punya cukup waktu untuk berurusan dengan Anda. Asumsi bahwa Anda memiliki harta karun sejati tipe istana terbang tidak diverifikasi, tetapi dicurigai. Secara keseluruhan, Anda memiliki 3 harta karun sejati, dan Anda memiliki 2 harta karun sejati dari sekolah dewa leluhur, dan 1 dari Kaisar Cermin Kulit. Artinya, Anda harus memiliki setidaknya 6 harta karun sejati. 1 mungkin adalah harta sejati tipe jiwa, dan 1 lagi kemungkinan adalah harta sejati tipe istana terbang. Tipe jiwa, istana terbang, dan jenis domain, semuanya sangat diidam-idamkan oleh Master Alam Semesta. Masing-masing tak ternilai harganya, seperti lusinan atau bahkan 100 harta biasa. Namun Anda memiliki 2 dari 3 di antaranya. Berita telah menyebar melalui ahli waris dan akan segera menyebar ke seluruh alam semesta. Dapatkah Anda membayangkan berapa banyak makhluk tertinggi yang akan memperhatikan Anda? Luo Feng sangat pucat setelah mendengarnya. Kaisar Cermin Kulit, Anda sangat kejam, pikir Luo Feng. Beritanya adalah Kaisar Sungai Pedang memiliki 6 harta karun sejati, dan 2 diantaranya adalah tipe jiwa dan tipe istana terbang. Namun, kau hanya berada di level kesatria alam semesta tingkat menengah, jika bukan tingkat kesatria alam semesta senior. Luo Feng, kau dalam masalah besar kali ini, kata Kaisar Caman. Kaisar Caman, Kaisar Lili, dan Kaisar Tosenren pergi segera setelah itu. Mereka memberi Luo Feng beberapa rekaman video sebelum mereka pergi. Itu adalah catatan percakapan Kaisar Cermin Kulit dengan makhluk hebat lainnya di Aliansi Wilayah Utara. Dalam rekaman tersebut, Kaisar Cermin Kulit berkata, saya memiliki pemahaman hukum yang rendah dan teknik yang lemah. Saya selalu menggunakan teknik bakat rahasiaku untuk melawan kesatria alam semesta. Dia memiliki harta sejati tipe jiwa untuk menahan teknik bakatku. Apa yang bisa saya lakukan? Tentang itu, aku hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Apa kamu bilang dia punya harta sejati tipe istana terbang? Aku sudah terbunuh, jadi aku tidak mengetahuinya. Sampai aku berbicara dengan Master Alam Semesta yang pergi untuk menyelamatkanku. Luo Feng memelototi Kaisar Cermin Kulit dalam rekaman itu. Bagus sekali, Kaisar Cermin Kulit. Bermain yang bagus. Luo Feng berbisik dan pergi ke lapangan terbuka di dunia kemuliaan. Saat Luo Feng melangkah ke alun-alun terbuka, dia menarik perhatian semua ahli waris di alun-alun yang semuanya telah membicarakannya. Bagaimanapun, mereka sekarang dapat memastikan bahwa Luo Feng memiliki setidaknya 6 harta sejati, termasuk harta sejati tipe jiwa.
Semua itu membuat ahli waris cemburu. Luo Feng bahkan bisa merasakan perbedaan antara dia dan makhluk hebat di aliansi Hawk. Rupanya karena kecemburuan dan keserakan mereka, hubungan mereka dengan Luo Feng telah berubah. Seperti yang kuharapkan, pikir Luo Feng. Dia melakukan tur singkat dan kemudian meninggalkan dunia kemuliaan. Semua orang tahu tentang ini. Semua ahli waris tahu, dan negara adidaya di alam semesta mungkin akan tahu dalam waktu singkat. Apakah ini balas dendamu, Kaisar Cermin Kulit? Di wilayah rahasia aliansi wilayah utara, di atas pecahan bintang terapung, banyak istana telah dibangun. Ada puluhan ribu pelayan di dalamnya. Hahaha, inilah balas dendamku. Ini adalah balas dendamku pada Sungai Pedang, kata Kaisar Cermin Kulit. Kaisar Cermin Kulit tetap berada di ruang pelatihannya dan matanya berkilau karena kegilaan. Memang aku tidak bisa membunuhmu sendiri. Mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk bisa melakukan itu. Sayangnya, kamu memiliki terlalu banyak barang berharga. Aku tidak perlu berurusan dengan kamu sekarang. Sekarang akan ada master alam semesta yang datang untukmu. Kamu pasti mati. Kaisar Cermin Kulit tertawa terbahak-bahak. Setelah dia dibangkitkan, aliansi wilayah utara telah memberinya beberapa harta untuk melindungi dirinya. Namun dia tidak akan diberikan harta karun sejati lagi. Ditambah lagi, ketika dia mengajukan permohonan untuk token warisan Dewa Binatang, dia telah ditolak. Senior dalam aliansi wilayah utara telah memberitahunya dengan dingin. Kaisar Cermin Kulit tidak perlu pergi ke sana sekarang karena kamu tidak dapat menerima warisan Dewa Binatang yang lebih tinggi. Tunggu saja sampai kamu menjadi seorang kesatria alam semesta. Setelah itu, kita akan memberitahumu token warisan Dewa Binatang. Jangan pernah berpikir tentang itu sebelum menjadi seorang kesatria alam semesta. Kaisar Cermin Kulit pergi dengan enggan dan senior menambahkan saat dia pergi. Seorang tolol hanya menuntut tetapi tidak pernah berkontribusi. Kaisar Cermin Kulit sangat marah setelah mendengar itu. Namun senior itu jauh lebih kuat darinya. Kaisar Cermin Kulit sangat membenci Luo Feng karena ketidakberuntungannya. Itu semua karena kamu. Kaisar Cermin Kulit menggeram, mengatupkan giginya. Jika kamu tidak memiliki harta sejati tipe jiwa, aku bisa saja membunuhmu di ruang 9 terpencil dan mendapatkan semua barang berhargamu. Dan aku tetap menjadi bentuk kehidupan spesial yang kuat. Marah dengan semua yang telah terjadi padanya, Kaisar Cermin Kulit telah menemukan cara untuk membalas dendam. Mengingat bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk membunuh Kaisar Sungai Pedang, dia akan membiarkan makhluk agung di alam semesta mengejar Kaisar Sungai Pedang sebagai gantinya. Di dalam istana Luo Feng di Pulau Bauhinia, Kesatria Truyan pergi ke Luo Feng segera setelah mendengar berita itu. Luo Feng! Luo Feng! Kesatria Truyan memanggil berjalan ke aula. Luo Feng duduk di aula sambil minum teh dengan santai. Kamu dalam masalah besar sekarang. Bagaimana kamu masih bisa minum teh? Kesatria Truyan bertanya dengan cemas. Masalah apa? Kata Luo Feng. Dia menyesap santai dengan senyum di wajahnya. Hanya karena aku memiliki terlalu banyak harta karun sejati. Jadi kamu sudah mendengar beritanya? Kesatria Truyan tercengang dan duduk dengan tenang. Aku akan berurusan dengan siapa saja yang datang untukku, kata Luo Feng sambil meminum tehnya dengan senyuman di wajahnya. Semua makhluk hebat dari ras lain hanya akan menjadi target latihanku. Saya akan membunuh mereka semua yang datang untukku. Bagaimana jika Anda tidak bisa membunuh mereka? Tanya Kesatria Truyan. Kalau begitu, aku akan lari. Luo Feng menyesap tehnya lagi dan meletakkan cangkir tehnya. Tapi santai saja, akan semakin sedikit makhluk hebat yang mampu memaksaku melarikan diri. Kesatria Truyan bisa merasakan tekad dan keyakinan dalam kata-kata Luo Feng. Dia bahkan bisa merasakan bahwa Luo Feng sudah siap untuk perkelahian dan pembantian tanpa akhir. Waspadalah, kata Kesatria Truyan. Luo Feng menjawab. Jalan untuk menjadi makhluk tertinggi diaspal dengan darah dan tulang musuh. Luo Feng mengerutkan kening.
dia baru saja menerima email di dunia maya yang memberitahunya untuk menghadiri rapat dewa tertinggi. Luafeng mengerutkan kening. Dia baru saja menerima email di dunia maya yang memberitahunya untuk menghadiri rapat dewan tertinggi. Melihat itu, Kesatria Truyan juga terkejut. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.